Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami ingin membuat podcast dari tugas kami, yaitu tentang peradilan administrasi negara. Akan tetapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan dulu teman-teman saya yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada saya sendiri, Syarif Hidayatullah Sulaiman, NIM-nya 24010411. Berikutnya di sini ada saudara saya, saudara Syukur Muhammad, NIM saya 24010405. Nah, kemudian ada Saya Zahra Pelu, NIM-nya 24010401. Saya sendiri Fahmi Fauzan Tamir dari HPIB dengan NIM 24010404. Ya, mungkin itu perkenalan dari kami ya. Kemudian di sini saya selaku host yang akan memberikan penjelasan kepada teman-teman sekalian semuanya. Jadi pertama kita masuk pada bagian apa itu peradilan administrasi negara ya. Dari saudari Zahra Pelu mungkin bisa menjelaskan pengertian dari administrasi negara itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu pengertian administrasi negara. Jadi administrasi negara itu adalah pengadilan khusus yang mengurus sengketa antara rakyat dengan pemerintah. Contohnya seperti izin usaha dicabut sepihak. Yang kedua, PNS dipecat tanpa prosedur. Yang ketiga, tanah tiba-tiba dinyatakan milik negara. Yang terakhir yaitu izin bangunan dibatalkan tanpa alasan jelas. Saudari Ara bisa kasih spesifikasi gitu, apa itu peradilan, apa itu peradilan administrasi, apa itu peradilan, apa itu administrasi negara, seperti itu, saudara Ara. Oke, di sini saya akan memperjelas apa itu peradilan dan juga apa itu administrasi negara. Jadi, peradilan itu adalah proses atau sistem yang dilakukan oleh lembaga pengadilan untuk memeriksa atau mengadili dan memutus perkara hukum guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan administrasi negara itu adalah seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh organ atau pejabat negara untuk melaksanakan kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin ya, saudara Ara ya. Ya. Oke. Jadi seperti itu penjelasan dari saudara Ara tadi tentang peradilan dan apa itu administrasi negara. Ya, kemudian kita beralih ke dasar hukumnya. Jadi saudara Ara. Oke, jadi dasar hukum peradilan administrasi negara itu ada 5. Yang pertama, pada Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 3, yaitu Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 dengan PT-UN bagian dari kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Utama PT-UN. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan dan penguatan PT-UN. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ini yang bikin PT-UN makin luas kewenangannya. Ya, baik, itu penjelasan dasar hukum dari saudari Arya. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia itu adalah negara hukum ya. Jadi bagaimana cara kita tuh harus mengetahui satu dasar hukum ya, harus untuk membuktikan sesuatu ya. Baik, kemudian kita masuk pada tujuan dan fungsi dari saudara Fauzan. Tujuan dan fungsi. Tujuan PTN ada 2 poin di sini. Kami mengambil tentang yang pertama melindungi rakyat dan kedua mendidik pemerintah supaya taat hukum. Lebih detailnya, biar rakyat bisa lawan keputusan pejabat tidak bisa salah pakai kewenangannya. Dan ketiga,
biar ada keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Fungsi. Nah, untuk fungsi P2M sendiri, jadi untuk memastikan fungsi dan P2M, yang pertama di sini yang saya ambil, peraturan dan kebijakan P2M memiliki fungsi peraturan internal yang mengatur tugas serta wewenang dan tanggung jawab setiap anggota, serta standar perilaku yang harus diikuti sesuai dengan kode etik dan peraturan yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Dan selain fungsional, pengadilan tata usaha negara atau disingkat P2N itu sendiri, antara lain selain dari peraturan dan kebijakan P2N, P2N mengadakan pengawasan dan evaluasi kerja. Nah, jadi pengawasan dan kinerja di sini, P2N menerapkan pelaksanaan tugas dan tingkah laku anggotanya, serta melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Baik, mungkin untuk saudara Fauzan mungkin bisa menjelaskan itu kayak bagaimana sih PT UN itu dia menjaga tujuan dan fungsinya agar diterapkan sebagaimana mestinya. Karena kita tahu bahwa fungsi dan tujuan itu memang sudah ada jelas, namun penerapannya itu seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan tujuan dan fungsinya atau belum? Ya, jadi berbicara tentang bagaimana sih cara kita untuk memastikan orang-orang untuk bisa mengikuti fungsi dan tujuan. Itu menurut saya sudah pasti. Sebab ya tadi dilihat pada fungsional dan tujuannya. P2N itu betul-betul memastikan dan menetapkan fungsinya sesuai dengan apa yang diterapkan di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Oke, baik, itu penjelasan soal tujuan dan fungsi ya dari saudara Fauzan, terima kasih. Kemudian kita masuk pada objek dan subjek dan tingkatan pada PT UN itu sendiri. Dari saudara Syukur, persilakan. Kalau kita berbicara persoalan objek dan subjek terkait sengketa PT UN, itu di mana objek sengketanya itu dalam prosesnya itu disebut sebagai digugat. Artinya bahwasanya bahwa biasanya itu digugat karena pertama keputusan tata usaha negara. Apa ciri dari KTWN itu? Yang pertama itu dia menyangkut dengan tertulis, dikeluarkan pejabat dan bersifat komunal atau disebut sebagai jelas. Cirinya itu berkaitan dengan individual dan final. Nah, apa contoh-contohnya dari objek dan subjek tersebut? Itu adanya itu SK atau pencatatan, surat izin, sertifikat tanah. Nah, kita masuk pada subjek sengketanya itu, di mana dia berbicara mengenai pihak yang berperkara, yaitu pertama penggugat, di mana orang atau badan hukum. Nah, disitu juga tergugat kedua itu dia memperjelaskan mengenai pejabat pemerintah atau badan pemerintahan yang mengeluarkan keputusan. Situ juga ada rakyat atau disebut versus pemerintah. Jadi objek dan subjek ini itu kalau dari segi subjek berarti antara rakyat versus pemerintah ya, bahasa kasarnya seperti itu. Ya, jadi soal tingkatan peradilan PT UN seperti apa, saudara Syukur? Baik. Kalau berbicara persoalan tingkatan itu masuk pada strukturnya itu. Nah, strukturnya itu pertama pengadilan tingkat pertama, itu yang pertama. Yang kedua itu pengadilan banding, dan yang ketiga itu Mahkamah Agung atau kasasi pembantuan kembali. Nah, itu yang disebut dalam subjek hukum administrasi negara itu tadi. Oke, baik, saudara Syukur, bisakah memberikan penjelasan mengapa sih tingkatan terakhirnya itu harus Mahkamah Agung? Kenapa tidak ada lagi tingkatan yang berikutnya? Ya, kenapa di tingkatan terakhir itu Mahkamah Agung? Karena pertama begini,
keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK itu dia itu bersifat final karena ada beberapa Mahkamah Konstitusi itu ini. Oh, benar. Nah, Potong. Baik, saudara Syukur, apakah bisa memberikan penjelasan kenapa keputusan Mahkamah Agung itu dia bersifat final dan akhir, dan mengapa tidak ada lagi keputusan setelahnya? nah, Kira-kira kenapa, saudara? karena di dalam keputusan Mahkamah Agung itu keputusan ini, kenapa dia itu selalu disebut sebagai bersifat final? Karena ada beberapa alasan yang terpenting di situ. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam atau dalam Undang-Undang tahun 1945 di dalam pasal 24C itu dia menyatakan bahwa putusan yang bersifat final artinya tidak ada upaya hukum lanjut atau disebut sebagai tidak bisa banding atau kasasi. Nah, menjamin kepastian hukum itu dia menjamin kepastian hukum karena pertama, jika putusan itu masih bisa digugat lagi, maka akan terjadi ketidakpastian hukum di situ. Ya sudah, kira-kira begitu dari saudara. Oke, baik, terima kasih saudara Syukur sudah memberikan penjelasan. Dan dari semua tadi itu kurang lengkap kalau tidak ada yang namanya proses beracara. Sini saya masuk di poin proses beracara ya. Jadi pada PT UN itu dia ada dua prinsip. Yang pertama, prinsip hakim itu dia bersifat aktif bukan pasif. Kemudian ada asas praduga sah. Yang pertama, keputusan pemerintah dianggap sah apabila sudah ada putusan dari hakim. Nah, dan untuk langkah-langkahnya, pertama ada upaya administratif seperti keberatan, kemudian pendaftaran, kemudian pemeriksaan persiapan, persidangan, putusan hakim, upaya hukum, dan eksekusi putusan. Ya, itu seperti itu proses beracaranya. Mungkin saya akan memberikan penjelasan yang lebih spesifik lagi. Jadi saya akan memberikan contoh apabila saya membangun sebuah kafe. Ya, saya sudah membangun sebuah kafe. Tiba-tiba ada pemerintah datang membawa SK untuk surat untuk saya tutup kafe tersebut. Nah, kemudian saya pikir bahwa saya membangun kafe ini sudah sesuai prosedur, ya, sesuai prosedur administrasi. Nah, langkah pertama yang harus saya lakukan itu saya pergi ke pemerintahan tersebut dan meminta keberatan. Saya meminta keberatan begitu. Apabila ditolak atau tidak digubris, maka saya bisa langsung ke PT UN. Nah, masuk pada pendaftaran itu saya harus mendaftarkan perkara harus kurang lebih dari 90 hari. Karena kalau sudah lewat dari 90 hari, maka gugatan sudah tidak bisa diterima lagi. Nah, kemudian masuk pada pendaftaran dan pemeriksaan persiapan. Pada pemeriksaan persiapan itu hakim PT UN akan memeriksa apakah berkas-berkas yang saya berikan sudah benar, apakah sudah pas 90 hari ataukah yang digugat ini sudah benar-benar KTUN. Karena apabila ada salah satu faktor yang tidak terpenuhi, maka gugatan saya akan tidak dianggap oleh hakim. Nah, pada proses persidangannya itu saya sebagai penggugat harus membawa seperti berkas-berkas, dokumen maupun bukti bahwa keputusan saya itu benar dan pemerintah itu salah. Begitupun sebaliknya, pemerintah itu dia harus membuktikan kepada hakim bahwa keputusan yang dia berikan kepada saya itu adalah benar. Nah, kemudian pada masuk proses putusan hakim, itu hakim akan memutuskan ya apakah itu saya yang benar. Jika saya yang benar, maka hakim menyuruh pemerintah untuk mencabut surat izin kafe saya tadi dari pemerintah atau bisa mengizinkan saya untuk membuka kafe itu lagi. Nah, apabila saya kalah, maka hakim akan mengatakan bahwa keputusan pemerintah itu benar. Nah, di sini pada upaya hukum, apabila saya merasa masih tidak adil nih, saya masih bisa menggugatnya di PTTUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seperti yang sudah dijelaskan kepada saudara Syukur tadi. Dan apabila masih kurang, saya masih bisa gugat kembali di Mahkamah Agung. Nah, pada tingkat berikutnya, apabila saya sudah dianggap benar dan pemerintah tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hakim, maka pemerintahan tadi akan dikenai sanksi yang sangat berat.
Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Ya, baik. Baik, mungkin itu saja pemaparan sedikit pengetahuan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena segala kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kemudian saya ingin berterima kasih kepada teman-teman saya, Saudara Fauzan, Saudari Jahra, Saudara Syukur telah memberikan sedikit pemaparan penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Baik, mungkin itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.